Tadi malam tepatnya itu saya dapat telepon dari teman saya bahwa teman saya nanya sama saya, kamu ada apa hubungan kamu sama istri kamu? Baikkan, saya bilang. Oh jangan gitu, istri kamu ini dibonceng orang. Saya tanya, siapa dia? Saya nggak tahu lakinya itu. Pokoknya pakai motor gede, larinya ke arah barat. Saya coba pulang ke rumah, saya cek di rumah, ternyata benar nggak ada. Saya nanya anak saya pamitnya sama anak saya itu beli air. Terus saya telepon dia, lagi di mana? Ya tidur katanya. Tidur di sebelah mana kalau saya di rumah ini kata saya. Dimatiin Pak. Dimatiin, saya keluar rumah cari tahu nomor dari lelaki yang bawanya itu. Akhirnya saya dapatkan nomor handphone dari laki-laki itu dan saya meminta teman saya untuk menelponnya melalui nomor dia. Ternyata yang ngangkat istri saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Hari Selasa tanggal 22 April 2025 lalu, warga di sekitar perumahan Geria Anugerah Kelurahan Melaja Bangkalan, Jawa Timur dihebohkan dengan sebuah keributan yang berasal dari salah satu kamar kos di area perumahan tersebut. Waktu menunjukkan masih pukul 9 pagi, tapi di dalam sebuah kamar kos berdinding pink tampak terjadi keributan yang teramat sangat besar sobat. Tidak lama kemudian, keluarlah dari dalam kamar tersebut seorang pria berusia 40-an tahun berambut gondrong membawa celurit yang tampak bersimbah cairan merah. Melihat tetangga kamar kos yang keheranan, pria tersebut kemudian berkata, "Jangan ada yang keluar rumah dan jangan ada yang ikut campur karena ini masalah rumah tangga." Setelah itu, si pria gondrong tersebut menaiki mobil Avanza Silver dan bergegas pergi menjauh. Beberapa saat kemudian terdengar rintihan seorang wanita dari dalam kamar kos. Sakit, sakit. Dan ternyata setelah tetangga mengecek ke dalam kamar tersebut tampak seorang wanita terbaring tidak berdaya dengan bekas serangan sajam di tubuhnya. Sembari terus merintih kesakitan meminta bantuan. Apa yang telah terjadi kepada wanita tersebut dan siapakah pria berambut gondrong tadi? Dan benarkah korban tidak hanya satu orang, melainkan ada satu orang lagi di dalam kamar kos tersebut? Kita ikuti sebuah kisah kasus dari Bangkalan sampai akhir ya sobat. Menjaga keutuhan rumah tangga adalah salah satu ujian tersulit dari Tuhan kepada hamba-hambanya. Dua kepribadian, dua ego, dua karakter, dan dua orang dengan latar belakang berbeda setiap harinya harus saling berusaha menyesuaikan diri, pasti bukanlah perkara mudah. Dan hal itulah yang sudah selama 20 tahunan lebih ini dilakukan oleh sepasang suami istri dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Abdul Razak, pria berusia 44 tahun, sudah 25 tahun ini mengarungi bahtera rumah tangga dengan sang istri yang bernama Eka yang usianya lebih tua 1 tahun darinya. Mereka menempati sebuah rumah yang berada di Desa Ketetang, Kuanyar, Bangkalan, Madura dan telah dikaruniai 2 orang anak. 25 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Pasang surut kehidupan pasti telah mereka lalui bersama layaknya pasutri pada umumnya. Namun ada sebuah hal yang mengganjal di hati Abdul Razak sejak setahun belakangan ini. Sang istri tampak berubah. Setiap mereka bertemu di dalam rumah selalu ada saja percekcokan yang timbul kemudian. Belum lagi desas-desus yang beredar di luar. Abdul Razak beberapa kali diperingatkan oleh kawan-kawannya bahwa sang istri tampaknya sedang memiliki pria idaman lain. Mendengar isu-isu tersebut, Abdul Razak memilih untuk tidak mempercayainya begitu saja, apalagi dirinya tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri jika sang istri berkhianat. Dia pun terus berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sepertinya usaha Abdul Razak tersebut cukup berhasil sobat, sehingga walaupun isu miring mengenai sang istri terus bergulir, rumah tangganya tetap utuh, tidak tergoncang.
Hubungan antara Abdul Razak dan Eka sang istri masih baik. Sang istri pun masih cukup sering minta diantar oleh Abdul Razak ke beberapa tempat, termasuk pada pertengahan April lalu, sang istri minta tolong untuk diantar ke sebuah lokasi COD. Tentu saja dengan senang hati Abdul Razak mengantarkan. Ternyata lokasinya berada di perumahan Gria Anugrah di Kelurahan Melajah, Bangkalan. Saat itu Abdul Razak tidak ikut turun sobat. Dia menunggu di pinggir jalan besar sambil terus mengawasi istrinya lewat spion yang terlihat berjalan ke arah sebuah kamar kos bercat pink. Hati Abdul Razak mendadak panas ketika mengetahui bahwa sang istri janjian COD dengan seorang pria. Cekcok pun kembali terjadi, namun tidak lama mereda karena lagi-lagi tidak ada bukti bahwa sang istri ada main dengan si pria COD tersebut. Namun sebuah cerita berbeda terjadi pada 10 hari setelahnya sobat. Saat itu di malam hari Senin tanggal 21 April, Abdul Razak tengah berada di luar rumah. Tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara handphonenya, panggilan dari seorang teman. Setelah diangkat, tiba-tiba saja sebuah pertanyaan aneh keluar dari mulut sang teman. Bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Sambil keheranan, Abdul Razak menjawab, Bahwa saya baik-baik saja dengan istri. sang teman menjawab lagi, Oh, jangan gitu. Istrimu sedang dibonceng orang pakai sepeda motor besar. sang teman di seberang sana ternyata memberikan informasi penting dan genting kepada Abdul Razak. Rasa sudah cukup lelah dengan semua isu ini ditambah rasa penasaran yang teramat sangat, Abdul Razak memutuskan untuk segera pulang ke rumah, ingin memastikan apakah sang istri sedang di rumah atau tidak. Dan sobat, setelah Abdul Razak berada di rumah, ternyata sang istri tidak ada di sudut manapun di dalam rumah tersebut. Anak-anaknya berkata bahwa sang ibu tadi pamit keluar mau beli air. Dia pun kemudian mencoba menelpon Eka istrinya. Dan diangkat. Abdul Razak bertanya di mana. Dijawab oleh Eka sang istri, sedang tidur dengan suara lirihnya. Dijawab lagi oleh Abdul Razak, Tidur di sebelah mana? Lawang saya ada di rumah. telepon kemudian dimatikan dari seberang. Perasaan Abdul Razak kian tidak menentu sobat. Hatinya berkata mungkin sang istri sedang bersama pria yang santer diisukan jadi pria idaman lainnya tersebut. Kebetulan Abdul tahu sosoknya, seorang pemuda bernama Agus. Namun dirinya tidak punya nomor telepon si Agus ini. Maka Abdul Razak pun pergi keluar mencari nomor telepon ke teman-temannya sampai akhirnya dia mendapatkan nomor telepon si Agus. Tapi tentu dia tidak bisa menelpon langsung si Agus ini kan, tidak akan diangkat. Maka Abdul Razak meminta bantuan dari temannya itu untuk menelpon nomor si Agus. Saat itu hari sudah semakin malam. Memang sudah waktunya tidur, tapi tidak untuk Abdul Razak sobat. Dia terus berusaha mencari keberadaan istrinya. Sang teman di sebelahnya tampak sudah menekan nomor Agus dan tersambung. Tidak lama kemudian diangkat. Perasaan Abdul Razak semakin tidak karuan ketika mendengar suara wanita yang mengangkat telepon tersebut. Karena jelas sekali bahwa itu adalah suara Eka sang istri. Abdul menahan diri untuk tidak bersuara saat itu. Di seberang telepon, Eka berkata kepada si penelpon bahwa Agus sedang tidur dan menyebutkan bahwa dirinya dan Agus sedang berada di Surabaya, tapi tepatnya di mana dia tidak menyebutkan. Mendengar kata Surabaya, Abdul Razak bergegas meminjam mobil Avanza Silver dan langsung melajukannya ke arah Suramadu sobat, jalur yang menghubungkan Madura dan Surabaya. Abdul Razak menunggu di gerbang yang berada di sisi Madura sejak pukul 11 malam itu dengan harapan bisa memergoki sang istri saat pulang dari Surabaya nanti. Berjam-jam dirinya menunggu, menahan kantuk, menahan rasa penasaran. Namun sampai keesokan paginya yang ditunggu-tunggu tidak juga melintas. Setelah tidak tidur semalam suntuk, sekitar pukul 8 pagi hari Selasa tanggal 22 April, Abdul Razak pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba saja dia teringat kejadian 10 hari lalu saat dia mengantar Eka istrinya untuk COD-an dengan seorang pemuda di sebuah perumahan. Entah bagaimana instingnya sangat kuat saat itu berkata bahwa besar kemungkinan istrinya ada di sana.
Abdul Razak melajukan Avanza Silvernya ke arah perumahan Gria Anugerah Kelurahan Melaja Bangkalan. Di depan sebuah kamar kos terletak satu motor besar seperti yang diceritakan oleh sang teman tadi malam. Abdul Razak pun memarkirkan mobilnya di depan sebuah rumah, kemudian dia turun dari mobil sembari membawa celurit. Abdul Razak berjalan menuju ke arah sebuah kamar kosan yang ada di paling pojok dengan dinding berwarna pink. Tidak mau gegabah, Abdul Razak masih berusaha menahan emosinya saat itu. Dengan pelan dia ketuk pintu kamar kosan tersebut sembari mengucapkan salam. Tidak ada yang membukakan pintu, tetapi Abdul Razak mendengar ada bisik-bisik dari dalam kamar kosan. Dia ketuk lagi kedua kalinya. Masih tidak ada yang membukakan pintu. Hingga akhirnya kesabarannya pun hilang. Abdul Razak emosi sobat, dan dia mendobrak pintu kamar kos tersebut sampai pintu benar-benar bisa terbuka, dan tampaklah sang istri ada di dalam rumah itu dengan pemuda yang bernama Agus, seorang pemuda yang usianya 9 tahun lebih muda dari istrinya. Mereka berdua tampak terkejut melihat Abdul Razak yang berdiri membawa celurit, dan sebuah adegan penyerangan dengan cepat terjadi di dalam kamar kos tersebut. Abdul Razak menyerang sang istri dengan sajam sampai sang istri terjatuh. Kemudian dia kejar Agus yang lari ke kamar mandi. Dia serang juga pemuda tersebut dengan sajam yang sama. Berkali-kali dia lakukan bergantian, berlari ke arah istri, kemudian ke arah Agus, sampai Agus kemudian menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Dan saat Abdul Razak hendak menyerang sang istri untuk terakhir kalinya, dia kemudian terhenti sobat, menangis karena teringat anak-anaknya dan memutuskan untuk meninggalkan sang istri yang masih bernafas kala itu. Kemudian Abdul Razak pergi keluar dari kamar kos tersebut, dan di luar kamar dia berkata kepada para tetangga yang tampak penasaran, Kalian jangan ada yang keluar rumah dan jangan ikut campur karena ini urusan rumah tangga. Sembari menenteng celurit yang telah bernoda merah tersebut, Abdul Razak melajukan mobilnya menjauh dari lokasi. Para warga sekitar baru berani keluar setelah mendengar ada suara merintih kesakitan dari arah dalam kamar. Mereka pun melaporkan hal ini kepada kepolisian setempat dan juga menghubungi ambulans. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 9 pagi dan di sekitar pukul 10-an tim kepolisian dan juga ambulans pun datang untuk melakukan pertolongan kepada korban dan tim kepolisian melakukan olah TKP. Saat itu Agus yang merupakan korban pria dinyatakan telah kehilangan nyawanya, sedangkan Eka sang korban wanita masih bernafas sobat. Namun sayangnya tidak lama setelah sampai di RSUD Syamrabu, Eka juga harus menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut info itu ada orang dari masuk ke dalam. Tapi motifnya saya tidak tahu. Jadi motifnya adalah itu dari tetangganya ini sajam. Jadi yang laki itu meninggal, yang perempuan kritis. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi, di mana ada saksi yang melihat seorang pria turun dari mobil. Pria berambut panjang, namun tidak ada seorang pun di sana yang mengenalinya. Kemudian dari keterangan pemilik kos diperoleh informasi kamar kosan tersebut telah dihuni oleh Agus dan Eka selama 4 bulan ini. Dan pemilik kos mengenali mereka sebagai pasangan suami istri karena saat mendaftar di awal, Eka menyerahkan dokumen pernikahan yang setelah dilihat oleh tim kepolisian ternyata nama pria yang tercantum di dalam dokumen pernikahan tersebut adalah Abdul Razak, bukan Agus. Hal ini menjadi kunci pembuka tabir misteri kasus ini. Berkat keterangan dari para saksi tersebut, tim kepolisian dengan cukup mudah, hanya sekitar 1 jam setelah melakukan olah TKP awal tadi, mereka berhasil mengamankan terduga pelaku yang ternyata saat itu masih melajukan Avanza Silvernya di jalanan. Dengan gesit, tim kepolisian menghentikan laju mobil tersebut dan menangkap Abdul Razak. Di dalam mobil itu juga ditemukan celurit yang tampak patah ujungnya dan juga terdapat noda cairan merah di berbagai sisinya. Tanpa perlawanan, Abdul Razak pun berhasil dibawa ke markas untuk dimintai keterangan. Di depan petugas, Abdul Razak mengakui perbuatannya. Dan suasana tegang saat itu pelan-pelan berubah menjadi sedikit haru ketika Abdul Razak mulai menceritakan penyerangan yang dia lakukan pagi tadi kepada istri dan kekasih gelap istrinya dengan tidak lagi bisa menahan tangisnya.
Dia merasa kalap ketika menyadari bahwa semua informasi dan peringatan yang selama ini teman-temannya sampaikan kepadanya tentang Eka sang istri benar adanya. Abdul Razak tidak pernah menyangka bahwa Eka akan dapat dengan mudah berpaling darinya dan melakukan semua kebohongan ini. Dirinya dibohongi, anak-anak juga dibohongi. Abdul Razak tidak bisa lagi menahan emosinya ketika menyaksikan sendiri pagi tadi di kamar kos Pink bahwa sang istri berada berdua dengan pemuda bernama Agus. Kemudian terjadilah penyerangan tersebut. Abdul Razak tidak lagi bisa menahan tangisnya di depan petugas. Sepertinya dia menyesal. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Abdul Razak kini pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan perempuan ini mendaftarkan di kosnya itu dengan menggunakan akte nikah atau surat nikahnya antara dirinya sama suaminya atas nama suaminya AR, menggunakan akte nikah itu untuk didaftarkan di tempat kos tersebut. Namun dia tidak tinggal bersama dengan suaminya, tapi dia tinggal bersama pria lain. Atas tindakannya tersebut, Abdul Razak dijerat dengan pasal 338 dan 351 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Motifnya perselingkuhan, jadi korban ada 2, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ini adalah istri dari pelaku atau istri dari tersangka. Kedua korban ditemukan oleh pelaku berada di tempat kos, kemudian diketahui oleh pelaku, didobrak pintunya, kemudian mengetahui istrinya berada di dalam kos bersama dengan laki-laki lain. Pelaku ini kalap. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu celurit dan pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 338 KUHP dan atau 351 KUHP. Bagaimana sobat pendapatnya mengenai kasus tersebut? Yang membuat Mbak Tiwul cukup sedih adalah ketika menyadari bahwa korban sesungguhnya dari peristiwa ini adalah tentu saja anak-anak mereka yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kita doakan saja untuk kedua anak Abdul Razak dan Eka diberi kekuatan luar biasa serta ketabahan untuk menghadapi ujian ini ya. Semoga juga selalu mendapat support dari keluarga besarnya. Amin. Tidak pernah ada perselingkuhan yang berakhir baik, selalu ada yang jadi korban dan biasanya adalah pihak yang tidak pernah ikut campur di dalamnya, yaitu anak-anak. Jadi sobat, pegang teguh selalu komitmen dalam berumah tangga. Kalaupun ada masalah, usahakan untuk dapat menyelesaikannya dengan kepala dingin. Semoga Allah selalu menjaga keluarga sobat Mbak Tiwul semuanya ya, amin. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.